Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala limpahan nikmat, baik itu berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan berbagai macam amal ketaatan, berupa tadi kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Salawat serta salam selalu senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang makna ringkas dua kalimat syahadat. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya ingin mengingatkan bahwasanya kita saat ini sedang berada di dalam bulan Muharram, ya, bulan Muharram, yang mana disebutkan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, dan ini dibawakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya beliau mengatakan bulan suci yang paling mulia setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram. Kita sama-sama tahu bahwasannya di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci, ya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Para ulama berbeda pendapat di antara 4 bulan ini mana yang paling mulia. Tetapi disebutkan oleh Al-Hasanul Basri bahwa yang paling mulia itu adalah bulan Muharram, dan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus syuhuri ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik bulan setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram, bulannya Allah, syahrullah. Ya. Maka di sini Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana penjelasan para ulama dan juga dalil-dalil yang ada, bahwasanya kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan soleh di bulan-bulan suci, khususnya di bulan Muharram. Karena tadi kita sudah sampaikan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia di antara 4 bulan suci. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya ingin menasihati diri saya pribadi dan juga Bapak dan Ibu, mumpung kita masih di bulan Muharram, ya, bulan dilipat gandakannya amalan soleh, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya puasa, ya, khususnya puasa. Dalam sebuah hadis pernah atau diriwayatkan, suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku ingin puasa setelah bulan Ramadan, puasa apa yang engkau sarankan wahai Rasulullah? Apa puasa terbaik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila engkau ingin puasa 1 bulan, ya,
Perhatikan, kata Rasulullah, kalau engkau ingin berpuasa 1 bulan, maka berpuasalah di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ya. Maka berdasarkan hadis ini, Bapak dan Ibu, ya, boleh seandainya kita ingin memperbanyak puasa, bahkan kalau seandainya kita bisa puasa 1 bulan full di bulan Muharram, ya, berdasarkan hadis ini maka insya Allah boleh. Ya. Atau paling tidak minimal kita memperbanyak puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya, kita perbanyak. Atau kalau misalkan pahit-pahitnya qadarullah kita nggak bisa banyak puasa, karena mungkin kita yang bapak-bapak punya aktivitas lain, ya, sibuk dengan pekerjaannya, maka paling tidak minimal sekali puasa hari Asyura. Ya, puasa hari Asyura. Kalau berdasarkan ru'yat besok ya, insya Allah ya. Insya Allah besok puasa Asyura. Nah, besok ini Bapak dan Ibu jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa kita berpuasa Asyura. Besok hari Ahad. Tayyib. Berarti tidak masalah. Insya Allah tidak masalah besok kita berpuasa Asyura. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiyamu Asyura ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu. Ya. Bahwasanya berpuasa Asyura, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ganjarannya adalah diampuni dosa 1 tahun sebelumnya. Sekarang tahun 1447 Hijriah. 1446 Hijriah, kita banyak dosa nggak Bapak Ibu? Banyak ya. Setahun kita mungkin, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu berbuat dosa siang dan malam hari. Jadi sepanjang hari itu kita banyak berbuat dosa, apalagi 1 tahun. Maka Bapak dan Ibu, kalau ada kesempatan amal seperti ini, apalagi amalan-amalan yang di situ kata Rasulullah dijanjikan dihapuskan dosanya, maka jangan sampai kita lewatkan amalan soleh tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum, kembali kepada pembahasan inti kita, yaitu makna ringkas 2 kalimat syahadat. Sebelum saya membawakan atau menjelaskan tentang makna 2 kalimat syahadat, maka penting Bapak dan Ibu sekalian bagi kita bersama untuk mengetahui keutamaan dari 2 kalimat syahadat ini, ya, mengetahui keutamaan kalimat yang sangat agung ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis muttafaqun alaih, ya, terdapat di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama beliau sebutkan adalah apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Wa shaumi Ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 rukun Islam. Insya Allah kita semua sudah hafal rukun Islam, ya. Dan perhatikan bahwasanya rukun Islam yang paling pertama, ya, yang beliau sebutkan adalah apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, seolah-olah di sini, ya, bahwasannya syahadatain ini, ya, kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah adalah pembuka atau pintu bagi rukun-rukun Islam yang lain. Pondasi landasan bagi rukun-rukun Islam yang lain. Seandainya seorang itu melaksanakan seluruh rukun Islam, ya, selain syahadatain ini, dia sholat, dia puasa, dia zakat, ya, dia apalagi haji, tapi dia enggak mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan di sini dalam artian dia mengucapkan dengan lisan, mengakui dengan hati, ya, dan ia memahami maknanya. Dia tidak melakukan itu, apakah bermanfaat rukun-rukun Islam yang lain? Tidak bermanfaat. Ya. Mau sholat qiyamul lail setiap hari, setiap malam, puluhan bahkan mungkin ratusan rakaat, ya. Kalau dia nggak mengakui la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka itu semua tidak
bermanfaat. Ya. Jemaah sekali muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Karenanya Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah di sini maksudnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ay liwahidun, yaitu mentauhidkan aku. Artinya tauhid di sini berarti kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya atau karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Dan tidaklah aku mengutus sebelummu wahai Muhammad seluruh nabi dan rasul, melainkan kami mewahyukan kepada mereka la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadahlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi dan rasul, semuanya dakwahnya itu dakwah apa? La ilaha illallah. Dakwahnya itu dakwahnya nabi dan rasul. Semuanya diajarkan oleh Allah, katakan la ilaha illallah. Ya. Inilah inti daripada dakwah agama Islam, ya, yaitu mendakwahkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Karena kalimat ini merupakan pondasi bagi seluruh amalan. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, salat, puasa, zakat, haji, umrah, semuanya landasannya adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Baik. Oleh karenanya bahkan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, ma an'amallahu ala 'abdin minal 'ibadi ni'matan a'zam min an ardafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya melainkan Allah mengajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat merupakan nikmat terbesar. Ya. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Wa inna la ilaha illallah li ahlil jannah kal ma'il barid li ahli dunya. Subhanallah. Ya, kata Ibnu Uyainah, umpamanya la ilaha illallah ini itu bagaikan air dingin bagi penduduk dunia. Jadi kalimat yang sangat menyejukkan. Ya, sebagaimana kita kalau minum air dingin kan terasa sejuk seperti itu. Apalagi minum air dingin di tengah siang hari yang panas. Ya, inilah kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya tidak heran Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya sebelum ia wafat itu adalah la ilaha illallah, maka insyaallah ia akan masuk surga. Jadi Bapak dan Ibu, disunahkan kita kalau seandainya menghadiri kita menjenguk ya seorang yang sakaratul maut, hendak wafat, maka yang disunahkan itu kita mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kita bimbing. Karena harapannya kalau seandainya kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, insya Allah akan masuk surga. Baik, kemudian keutamaan yang lain Bapak dan Ibu sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kita akan sebutkan dua hadis lagi. Ini keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata beliau, qala Musa ya Rabb 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Bahwasanya Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, tolong ajarkan kepadaku kalimat yang dengannya aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, cukup engkau katakan apa? La ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi,
kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Allah, semua hambamu semua hambamu mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah. Maksudnya apa? Semua manusia atau semua hamba-hamba Allah, mereka semua tahu kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat yang asing. Ya. Bukan kalimat yang asing yang kemudian harus diajarkan kepada orang-orang gitu maksudnya. Nabi Musa pun telah tahu kalau ada kalimat la ilaha illallah. Tapi lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, seandainya seluruh langit dan bumi, langit yang 7, bumi yang 7 serta seisi-isinya, ya, semuanya ditaruh di satu timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lain, maka pasti kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada langit, bumi, dan seisinya. Subhanallah. Jadi terkadang Bapak dan Ibu, kita ini meremehkan sesuatu yang biasa gitu kan. Sering kita dengar, kita remehkan. Namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar nilainya. Kalimat la ilaha illallah ini selalu kita dengar Bapak dan Ibu. Setiap hari kita dengar. Setiap azan kita diingatkan untuk bersyahadat, ya atau tidak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap azan kita disebut. Kemudian ketika sholat pun, setiap tahiyat, ya, kita membaca syahadatain. Selesai wudu, doanya apa? Syahadatain, ya enggak? Ya. Jadi banyak kita itu selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita membaca syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, selalu kita baca, tapi apakah kita sudah benar-benar memahaminya? Apakah itu hanya sebatas bacaan di lisan kita saja? Ya. Apakah kita sudah benar-benar meresapi maknanya di hati kita? Dan yang terpenting, apakah kita sudah merealisasikannya dalam amal perbuatan kita dan kehidupan kita? Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, satu hadis lagi tentang keutamaan la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini disebut oleh para ulama sebagai haditsul bitaqah. Hadis bitaqah, bitaqah artinya apa? Kartu. Ya, hadis kartu. Jadi apa isi hadis ini? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya akan langsung artikan saja karena lumayan panjang. Jadi disebutkan oleh Rasulullah akan ada seorang dari umatnya Rasulullah di hari kiamat nanti itu di hadapan Allah dan juga seluruh makhluk. Bayangkan orang ini adalah kita, Pak. Ya. Kita di hari kiamat dihadapkan di hadapan Allah dan dihadapkan di seluruh makhluk. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawakan catatan amal kita. Ada 99 catatan amal. Setiap catatan amalnya, kata Rasulullah, maddal basar. Panjangnya itu sejauh mata memandang. Ya. Dan seluruh catatan amal ini berisi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. 99 catatan amal, panjangnya sejauh mata memandang, isinya hanya dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah engkau mengingkari satu daripada isi catatan amal ini? Ada sesuatu yang engkau ingkari enggak? Ya, kita sudah cross check nih, kita periksa. Khawatir nih malaikat jangan-jangan curang gitu kan, nulis apa yang kita enggak kerjakan. Jadi kita cek tuh catatan amal, ternyata semuanya benar. Semuanya kita kerjakan. Ya, enggak ada satupun yang dibuat-buat oleh malaikat. Maka Allah bertanya, kamu ada enggak yang kamu ingkari? Ya. Apakah pencatat amalmu ada yang menzalimimu? Ya, ditanya sama Allah. Maka kita menjawab, la ya Rabb. Tidak wahai Rabb. Ya. Sama sekali saya tidak dizalimi. Afalaka uzur, kata Allah. Engkau ada alasan enggak? Ada uzur enggak engkau melakukan ini semua? Kita jawab, enggak, ya Allah.
Ya, nggak ada uzur saya melakukan ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala inna laka indana hasanah." Tapi bahkan wahai hambaku, engkau sesungguhnya memiliki satu kebaikan. Ya, engkau memiliki satu kebaikan. Dan sesungguhnya pada hari ini engkau tidak akan dizalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengeluarkan satu kartu. Yang mana kartu ini bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kalimatut tauhid, kalimat syahadatain. Kemudian orang ini atau kita ya, kita tadi kan bayangkan ini kita. Kita itu bingung, wahai Allah, apa artinya satu kartu ini dibandingkan dengan seluruh catatan amal yang subhanallah yang banyaknya itu 99 dan panjangnya sejauh mata memandang. Apa artinya satu kartu ini? Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditimbang ya catatan amal tersebut di satu timbangan dan bitaqah atau kartu la ilaha illallah itu di satu timbangan yang lain dan ternyata lebih berat kartu syahadatain la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita ya bukan mungkin ya, kita ini pasti banyak dosa. Ya. Kita ini pasti banyak dosa. Maka kalimat la ilaha illallah ini itu bisa menjadi amalan andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita disebabkan dengan keikhlasan kita ya dalam merealisasikan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillah wa iyyakum. Itu tadi sedikit keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Sangat banyak sebenarnya keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Namun karena topik utama kita di sini adalah tentang mempelajari maknanya ya, secara ringkas. Saya katakan secara ringkas. Kenapa? Karena kalau kita mau mempelajari secara utuh ya, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, nggak cukup satu pertemuan, Bapak Ibu. Ya, nggak cukup satu pertemuan. Para ulama itu menulis kitab-kitab menjelaskan tentang la ilaha illallah saja itu sampai ratusan halaman. Nggak mungkin kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan. Tapi ala kulli hal, bismillah, kita akan jelaskan sedikit saja ya, makna atau garis besar ya, makna daripada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak nanti kita cukupkan dengan la ilaha illallah dulu. Baik. Jamaah sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum, dalam sebuah ayat dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Bapak dan Ibu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat i'lam, ilmuilah, ketahuilah. Dalam bahasa Arab itu sendiri, kata-kata mengetahui itu banyak sebenarnya istilahnya. Ya. Ada ilmu, ada ma'rifah, ada idrak, dan yang lain sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ilmu, i'lam, maka Bapak dan Ibu ini menunjukkan keutamaan dan menunjukkan pentingnya apa yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya kita untuk mempelajarinya. Ya. Karena ilmu itu ya dengan dipelajari. Ya. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Maka di sini merupakan isyarat bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar kalimat yang kita ketahui secara lafadznya saja. Kita tahu la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, sudah cukup itu saja, maka belum sempurna. Ya. Perlu bagi kita untuk mempelajarinya, maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'lam, ilmuilah. Rasulullah SAW juga
mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika hendak berdakwah ke negeri Yaman, hal yang pertama kali beliau wasiatkan kepada Mu'adz untuk diajarkan kepada orang-orang di Yaman adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi di sini kata para ulama, Bapak dan Ibu, kewajiban seorang muslim yang pertama kali itu adalah mempelajari kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Taib. Bahkan Bapak dan Ibu, ya, bahkan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita. Perhatikan Bapak dan Ibu. Abu Thalib ya, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa hidupnya itu sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdakwah 10 tahun di kota Mekah sebelum akhirnya paman Nabi ini wafat. Selalu dibela oleh Abu Thalib. Orang kafir Quraisy semasa hidupnya Abu Thalib ini gak berani menyentuh Nabi Muhammad. Gak berani menyentuh Nabi Muhammad. Karena ada siapa? Ada backingannya. Yaitu Abu Thalib ini. Ya. Subhanallah, kalau seandainya kita mau berpikir secara logika, Bapak dan Ibu. Berapa besar pahalanya Abu Thalib ini? Karena menjaga Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad. Ya. Seberapa? Dari kecil diasuh oleh Abu Thalib. Besarnya ketika sudah menjadi Nabi dijaga, di backing. Secara logika, ini pahalanya ini sangat besar Abu Thalib ini. Tetapi ketika Abu Thalib ini wafat, ketika sakaratul maut, kata Rasulullah SAW, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah, kalimat yang dengannya aku bisa berhujjah di hadapan Allah untukmu kelak nanti di hari kiamat. Tapi ternyata Abu Thalib sampai ia wafat tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mendengarkan perkataan-perkataan ya kafir-kafir Quraisy yang lain pada waktu itu. Dikatakan, apakah kamu hendak meninggalkan agama nenek moyangmu, ya, agama yang sudah dianut nenek moyangmu dari dulu sampai sekarang? Maka Abu Thalib tergoda dengan itu dan akhirnya wafat dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bermanfaat enggak seluruh kebaikannya kepada Rasulullah? Enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Pada hari kiamat nanti seluruh ya orang-orang kafir ini akan didatangkan amalan-amalan kebaikannya. Amalan-amalan kebaikannya akan didatangkan. Kebaikannya kalau dalam konteksnya Abu Thalib, kebaikannya kepada Rasulullah, ya, pembelaannya kepada Rasulullah akan didatangkan nanti di hari kiamat. Faja'alnahu haba'an manthura, maka akan kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan, enggak ada manfaatnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya kalau kita melihat diri kita ya, kita banyak amal, kalau enggak la ilaha illallah, enggak ada manfaatnya. Baik. Jadi makna la ilaha illallah ini adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penjelasan yang bagus dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau sebutkan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Beliau mengatakan wa hadhihi a'zam kalimah tadammanat bil wad'i nafyal ilahiyyah amma siwallah wa itsbataha lahu bi wasfil ikhtisas. Fadalalatuha 'ala al-itsbati a'zam min dalalati qaulina Allahu ilah wa la yastaribu ahadun fi hadzal battah. Jadi Bapak dan Ibu, kalimat la ilaha illallah ini itu terbagi menjadi dua bagian. Ya. Bagian pertama adalah la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Ini bagian pertama. Tidak ada sesembahan yang hak. Bagian kedua adalah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh para ulama sebagai an-nafyu wal itsbat.
peniadaan dan penetapan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak. Ketika kita sebutkan la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, maka ini berupa peniadaan. Kemudian kita mengucapkan illallah, kecuali Allah, ini berupa penetapan. Ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang seperti ini, itu maknanya lebih dalam dibandingkan kita hanya sekedar mengatakan Allah adalah Tuhan. Ya. Sekedar kita mengatakan Allah adalah Tuhan, atau Tuhan saya adalah Allah, ya, itu tidak sebanding, maknanya tidak lebih dalam dibandingkan ketika kita mengatakan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mengatakan la ilaha, tidak ada sembahan yang hak, ya, artinya di sini kita meniadakan seluruh sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebutkan oleh para ulama, kita tidak beribadah kepada selain Allah, kita tidak berdoa kepada selain Allah, kita tidak mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengagungkan sesuatu melebihi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak takut, kita tidak berharap kepada makhluknya Allah melebihi berharap kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, di dalam dalil-dalil baik itu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka akan kita dapati, bisa kita simpulkan bahwa secara garis besar sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi 4, ya, 4 golongan atau 4 kelompok, ya. Sesembahan yang ditiadakan, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4 kelompok. Yang pertama adalah al-arbab, ya, disebut sebagai al-arbab. Artinya adalah kullu man aftaka bi mukhalafatil haqqi wa ata'tahu musaddiqan lidzalik. Jadi al-arbab ini adalah setiap makhluk, ya, yang ketika ia berfatwa atau memberikan penjelasan yang menyelisihi hak kebenaran, itu selalu kita benarkan dan selalu kita ikuti. Ya. Misalkan kita gunakan bahasa yang sederhana. Misalkan ada ustadz, ya, pemuka agama, kemudian mengatakan kepada kita, lakukan ini, atau jangan lakukan ini. Ternyata itu menyelisihi syariat, ya. Kita tahu itu menyelisihi syariat, tapi kita tetap mengikutinya, maka ini termasuk ke dalam belum kita meniadakan sembahan-sembahan selain Allah. Karena seolah-olah Bapak dan Ibu, kita mendahulukan perkataan makhluk sebelum perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani, menjadikan pemuka-pemuka agama mereka sebagai arbaban, ya, sembahan-sembahan selain Allah, wal Masih ibn Maryam, dan juga orang-orang Nasrani menjadikan Al-Masih Nabi Isa alaihi salam sebagai sembahan mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Sedangkan mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu, sembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengar ayat ini, Adi bin Hatim ini dulunya orang Yahudi, ya, kemudian masuk ke agama Islam. Ketika disebutkan ayat ini,
Beliau bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini enggak menyembah pemuka-pemuka agama kita dulu ketika di agama Yahudi. Ya. Saya enggak menyembah rahib-rahib, rabi-rabi, kita enggak menyembah mereka. Karena disebut tadi di ayat, mereka menyembah rabi-rabi mereka. Kemudian perhatikan penjelasan Rasulullah SAW. Kata beliau, alaysa yuhadlimuna ma ahallallahu fatuhadlimunahu? Bukankah rabi-rabimu, ya, rabi-rabi mereka, orang-orang Yahudi itu, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian mereka mengikutinya? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu? Kemudian mereka juga menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mereka mengikutinya. Qala qultu, kata Adi bin Hatim, iya Rasulullah, kita seperti itu. Ya. Apa kata Rabi kita, ini boleh, ini halal, ini haram, walaupun menyelisihi firman Allah, kita ikuti perkataan rabi-rabi kita. Benar wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk penyembahan kepada mereka. Ya. Jadi ini penting Bapak dan Ibu, di antara bentuk realisasi kalimat la ilaha illallah adalah kita mendahulukan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Enggak boleh kita mendahulukan perkataan makhluk, ya. Walaupun itu perkataan ustadz, perkataan ya tokoh-tokoh agama lah, ya, perkataan orang yang terpandang. Kalau kita tahu itu menyelisihi firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, maka mana yang kita dahulukan? Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ini kelompok pertama ya, disebut sebagai al-arbab. Kemudian kelompok kedua yang disebut sebagai sembahan di dalam Al-Quran adalah al-andad. Ya. Al-andad. Dan yang dimaksud dengan al-andad adalah kullu ma jadzabaka an dinil Islam min malin au ahlin au maskanin au ashiratin. Yaitu segala sesuatu yang menarikmu menjauh dari agama Islam, menjauh dari ketaatan, baik itu berupa harta, keluarga, tempat tinggal, ataupun ya istri-istri kalian. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan andad, ya, tandingan-tandingan selain Allah sebagai apa yang mereka lebih cintai, atau seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai, orang-orang ini mencintai andad ini, tandingan-tandingan Allah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi tandingan-tandingan ini. Ya. Termasuk juga di penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ya. Penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam neraka di hari kiamat nanti adalah ketika mereka menyamakan cinta mereka terhadap makhluk dengan cinta mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Syu'ara ayat 97 sampai 98 Allah taala berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Demi Allah, sungguh kami ini berada di atas kesesatan yang nyata. Idnu sawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan engkau wahai Allah, menyamakan kalian, ya. Ketika kami menyamakan kalian makhluk-makhluk ini, ya, harta-harta, rumah-rumah, istri-istri, keluarga-keluarga, anak-anak, saudara-saudara. Ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Disebutkan juga dalam surat Al-Furqan ayat 43. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa saja itu al-andad. Siapa saja itu tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah tabaraka wa taala, "Qul in kana aba'ukum." Katakanlah wahai Muhammad, apabila orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan harta-harta yang kalian kumpulkan, perdagangan-perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian cintai, yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu semua seandainya lebih kalian cintai daripada cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka hati-hatilah, tunggulah sampai datang ketetapan Allah, sampai datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Ya. Nah, di sini jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, tidak boleh kita mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dengan orang tua kita itu sudah hal yang wajar, ya. Cinta sama istri-istri kita, cinta sama anak-anak kita. Nggak boleh kecintaan kita itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana sebenarnya kita mencintai Allah dan Rasulnya? Ya. Kita kalau ngomong cinta saja gampang, Pak. Saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, gampang. Secara lisan itu mudah kita mengucapkan itu. Tapi sebenarnya hakikat cinta kepada Allah dan Rasulnya itu seperti apa sebenarnya? Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ya, ayatnya saya lupa. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya. Jadi bukti realisasi kita cinta kepada Allah itu adalah dengan kita mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengindahkan aturan-aturan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah hakikat mencintai Allah dan Rasulnya. Walaupun kita nggak ngomong secara lisan, misalkan, ya, kita nggak koar-koar, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, ya, kita nggak koar-koar seperti itu. Tapi kalau seandainya secara pengamalan, ya, secara prakteknya kita mengindahkan aturan-aturan Allah, kewajiban kita lakukan, sunnah-sunnah kita lakukan, larangan-larangan, maksiat-maksiat kita tinggalkan, kesyirikan kita tinggalkan. Itulah sebenarnya hakikat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Lalu kapan kita dikatakan mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Kapan? Ya. Ini bisa kita ketahui Bapak dan Ibu. Salah satu cara kita mengetahui apakah kita sudah benar-benar mencintai Allah melebihi cinta kita kepada makhluk adalah ketika kepentingan makhluk dan kepentingan Allah itu berbenturan. Ya. Ketika berbenturan, ini akan terlihat benar nggak kita lebih cinta sama Allah. Ya. Misalkan, contoh sederhananya saja. Ketika kita sibuk dalam pekerjaan kita. Sibuk dalam pekerjaan kita. Kemudian kita punya keluasan untuk meninggalkan pekerjaan kita itu dulu. Ya, kita punya keluasan. Adzan berkumandang. Seandainya kita benar-benar lebih cinta kepada Allah dibandingkan kepada makhluknya, maka kita akan meninggalkan pekerjaan tersebut dan bersegera menuju masjid. Ya, bisa dipahami? Ini kalau saya katakan ini kalau kita punya keluasan untuk
meninggalkan pekerjaan tersebut. Karena terkadang misalkan saya tahu sebagian dari kita misalkan yang kerja di kantor kan ada waktu jam-jamnya lah ya, ada jam-jam istirahat. Mungkin baru bisa sholat bukan di awal waktu. Maka seperti ini insya Allah masih ada uzurnya. Tapi kalau seandainya kita ada keluasan untuk meninggalkan kegiatan kita, misalkan orang yang berdagang, orang berdagang kan bebas, ya. Dia yang kerja, dia juga yang bosnya kan begitu. Dia mau tutup bisa langsung tutup, langsung pergi ke masjid bisa. Kalau dia benar-benar cinta sama Allah, lebih cinta sama Allah daripada pekerjaannya, maka dia akan meninggalkan itu, bersegera menuju masjid. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan ajakan salat Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Ya. Jadi langsung kita disuruh bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini bisa dipahami ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita benar-benar merealisasikan kalimat la ilaha illallah, maka kita melebihi cinta kepada Allah, melebihi cinta kita kepada makhluk. Baik. Termasuk juga Bapak dan Ibu, bukti kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya adalah kita tidak mentaati makhluk dalam hal dosa, maksiat. Ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila itu berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang Bapak dan Ibu, misalkan la qadarullah, kita punya orang tua. Orang tua kita ini misalkan ya bukan orang yang paham agama lah. Bukan orang yang paham agama. Dan banyak melakukan dosa kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita diperintah oleh orang tua kita untuk berbuat maksiat. Disuruh menipu misalkan, disuruh berbohong, disuruh mencuri, ya, misalkan. Maka di sini bukti kita lebih mencintai Allah adalah kita tidak mentaati perintah orang tua kita itu, ya, yang dalam maksiat. Sederhana, contoh sederhana misalkan. Biasanya ini kalau anak kecil biasanya. Ada tamu datang. Orang tua kita nggak suka sama tamu ini. Kemudian kita bilang sama bapak kita misalkan, "Pak, ini ada tamu, ada Pak ini datang." Ya. Kemudian bapak kita bilang aja nggak ada Bapak gitu. Suruh bohong. Gimana? Bohong kan nggak boleh. Dosa, ya. Nah, ini ya perlu kita, ya pertama tentu kita mendahulukan cinta kita kepada Allah. Kita nggak boleh bohong. Kedua, ya kita coba gimana pintar-pintar kita berkomunikasi dengan orang tua. Kan seperti itu ya. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini contoh kedua ya, atau kelompok kedua daripada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, kelompok yang ketiga adalah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-alihah. Ya, al-alihah. Yang dimaksud dengan al-alihah adalah kullu ma qasadtahu biqalbika fi jalbi naf'in aw daf'i dararin mimma la yaqdiru alaihi illa Allah faqad ittakhadtahu ilahan. Yaitu segala sesuatu yang engkau tujukan dengan hatimu, ya, untuk mendatangkan manfaat atau menolak bala, yang sesungguhnya ia itu tidak mampu melakukan itu. Ya. Inilah yang disebut sebagai ilah.
Jadi bahasa sederhananya, ketika kita meyakini dengan hati kita, ya, ini ada makhluk, baik itu yang hidup atau yang sudah mati, kita yakini dia ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala, di luar kehendak Allah, di luar izin Allah, atau mendatangkan manfaat yang itu secara akal logika tidak bisa didatangkan oleh manusia. Kita yakini dia bisa melakukan itu, maka inilah bentuk daripada penyembahan kepada selain Allah. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fata'ala Allahul Malikul Haq." Maha tinggi Allah Raja yang hak, la ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan selain Allah, Rabbul Arsyil Karim. Rabb Arsy yang mulia. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dan juga kepada sembahan yang lain, kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, yang ia tidak memiliki dalil atau alasan yang benar, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sungguhnya hisabnya itu di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Perhatikan di sini Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdoa ma'allah, ya. Berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada sembahan yang lain atau berdoa kepada makhluk yang lain. Ini disebut sebagai kekufuran, kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini Bapak dan Ibu kita bisa pahami, bisa kita simpulkan bahwasanya yang dinamakan menyekutukan Allah, ya, hakikat daripada menyekutukan Allah itu bukan ketika kita meninggalkan penyembahan kepada Allah, kemudian kita hanya menyembah kepada selain Allah. Bukan itu hakikatnya. Tapi hakikat kesyirikan itu adalah ketika kita sembah Allah, tapi kita juga menyembah yang lain. Itulah hakikat menyekutukan Allah. Karena Bapak dan Ibu, terkadang ada orang yang mengira ketika ia selama masih menyembah Allah, maka itu belum dikatakan kesyirikan. Ya. Kenapa kok kamu berikan sesajen ke ke pohon misalkan ya ini kan ada penjaganya di sini, nggak boleh, itu syirik. Loh, kok syirik? Saya masih sholat kok, saya masih berdoa kepada Allah kok. Terkadang ada orang yang seperti itu. Maka kita katakan berdasarkan ayat ini, ya, ini bukan saya yang bilang ya, ini Allah Subhanahu wa taala yang bilang, ada di ayat ini bahwasanya kesyirikan itu adalah ketika engkau menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada yang lain. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat, seluruh manusia berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali manfaat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk engkau. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan juga sebaliknya, kalau seandainya mereka ingin mendatangkan mudarat, mencelakakan engkau, maka mereka enggak akan bisa kecuali apa yang telah Allah takdirkan, Allah telah tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Pena telah diangkat dan kitab atau Lauhul Mahfuz telah mengering. Artinya takdir Allah itu sudah tetap. Bapak dan Ibu sekalian, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya segala sesuatu di muka bumi ini berjalan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang hendak memberikan manfaat kepada kita atau hendak mencelakakan kita, maka mereka tidak bisa melakukan itu melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi kalau kita meyakini ada makhluk yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala dengan kekuasaan dirinya sendiri, di luar kekuasaan Allah, di luar izin Allah, maka ini disebut sebagai penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga Bapak dan Ibu, dan ini terkadang ya saya dan antum, ya banyak dari kita lah masih terjatuh ke dalam kesalahan ini. Misal Bapak dan Ibu, contoh sederhananya ya, ketika kita sakit datang ke siapa? Ke dokter. Ya, kita datang ke dokter. Terkadang Bapak dan Ibu, terkadang ya, hati kita itu bergantung sama dokter itu, condong sama dokter itu terkadang. Ya. Saking kita paniknya, saking beratnya penyakit yang kita hadapi itu, kita datang ke dokter dengan pikiran berharap kesembuhan dari dokter ini. Terkadang seperti itu. Iya enggak? Dok, tolong sembuhkan saya, dok. Tolong sekali. Gitu. Ketika enggak sembuh, kita menyalahkan dokternya. Kenapa kok nggak bisa sembuh, dok? Gini. Padahal yang mendatangkan kesembuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sering nggak kita seperti itu, Bapak Ibu? Ya nggak sering lah, kadang-kadang lah, Ustaz. Ya udah, kadang-kadang. Iya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak menafikan sebab ya. Kita tidak meniadakan sebab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesembuhan ya. Itu dengan sebab-sebab. Kita sakit nggak datang ke dokter ya nggak sembuh. Ya, atau kita sakit nggak minum obat, ya kalau penyakitnya itu memang harus dirawat, ya nggak, ya susah sembuhnya, kan begitu. Ya. Tetapi itu semua hanyalah sebab. Atau kita artikan perantara lah, perantara yang mendatangkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu, seharusnya ketika kita datang ke dokter misalkan agar dirawat, agar diperiksa, diberikan obat, ya. Tetap kita itu menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kesembuhannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke dokter itu hanya sebatas kita mengambil sebab. Ya. Itulah yang dinamakan tawakal. Kita mengambil sebab, kemudian kita menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu, seandainya kita dikecewakan oleh orang, ya, misalkan kita datang ke dokter kemudian nggak sembuh, ya, maka kita nggak menyalah-nyalahkan dokter itu. Kita yakin kesembuhan itu datangnya dari Allah. Berarti Allah belum mengizinkan kita untuk sembuh. Kan begitu ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Jadi ini contoh kecilnya. Ya, yang lain juga sama. Misalkan kita bekerja, ya, kita bekerja di perusahaan, kemudian kita merasa bahwasannya kalau kita nggak kerja di perusahaan ini, kita nggak dapat gaji, kita nggak dapat nafkah, kita nggak dapat rizki. Seolah-olah rizki itu hanya datang di kantor itu. Ya. Padahal yang ngasih rizki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara tawakal ini memang perkara yang sangat sulit Bapak dan Ibu ya. Perkara yang sangat sulit sekali. Disebutkan oleh Wahab ibn Munabbih rahimahullahu taala, at-tawakkul al-ghayatul quswa. Tawakal ini adalah tujuan tertinggi atau iman yang paling tinggi itu adalah tawakal. Ya. Karena nggak bisa orang itu bertawakal melainkan dia itu benar-benar percaya sama Allah. Iman sama Allah, imannya kuat, nah itu baru dia benar-benar bisa tawakal dengan luar biasa, dengan sempurna.
sangat berat dan perlu dilatih dan perlu kita belajar tentang iman, ya Bapak dan Ibu sekalian, azanallahu wa yakum. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, ya, dari kelompok-kelompok yang disebut sebagai sembahan kepada Allah, sembahan selain Allah, yang terakhir ini ya, adalah taghut atau tawagit. Ya. Yang dimaksud dengan taghut adalah kullu man ubida min dunillah wa huwa radin. Ya. Yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan ia ridho disembah. Ya. Makhluk yang dia itu disembah oleh makhluk yang lain dan dia itu ridho, senang disembah. Bahkan nyuruh orang untuk menyembah dirinya. Ini disebut sebagai taghut. Ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit taghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Maksudnya di sini kata para ulama, al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Contoh taghut siapa? Fir'aun. Ya. Ini taghut yang paling top lah, ya. Taghut paling top. Ya. Baik. Fir'aun, ya. Qala ana rabbukumul a'la, ya, dalam ayat. Fir'aun mengatakan, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ridho untuk disembah. Oleh karena disebut sebagai taghut. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, ya, kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, ternyata nggak selesai, ya. Nggak selesai. Tapi ya paling tidak kita sudah memahami pertama tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kita juga sudah mempelajari makna daripada la ilaha illallah secara garis besar, ya. Dan kita juga sudah mempelajari tentang apa saja sembahan-sembahan selain Allah. Sebenarnya untuk pembahasan tentang la ilaha illallah ini masih ada tentang syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Syarat-syarat yang dengannya sah kalimat tauhid kita. Ya. Kalau tadi an-nafy wal itsbat, peniadaan dan penetapan, ini disebut oleh para ulama sebagai rukun. Rukun la ilaha illallah, yaitu peniadaan dan penetapan. Yang namanya rukun wajib harus ada. Rukun sholat misalkan, baca Al-Fatihah. Kalau kita nggak baca Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ya. Rukun la ilaha illallah itu peniadaan dan penetapan. Kalau tidak didatangkan, tidak direalisasikan, maka kalimat tauhidnya tidak sah. Ya. Syurut juga sama, syarat-syarat ini juga sama, ya, harus didatangkan. Ya Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan insyaallah di lain waktu, ya, insyaallah di lain waktu ada kesempatan lagi, seandainya berkenan, untuk saya lanjutkan di sini pembahasan tentang la ilallah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu, silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang makna tidak tahu. Hanya tentang kalimat. Kalimat itu kan yang asyhadu alla ilaha illallah itu Pak tidak disebutkan. Coba la ilaha illallah. Nah, ini mohon penjelasan itu bagaimana. Terus yang kedua yaitu tentang zikir-zikir gitu. Zikir itu yang la ilaha illallah itu ditempatkan di mana itu? Ya subhanallah, alhamdulillah. Nah, ya. Ya.
Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama tentang kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. tentang ini hanya kalimat. Tentang kalimatnya saja. Ya. Asyhadu itu kan artinya dari kata kerja syahida yashhadu. Ya, ini kalau secara bahasa Arab ya. Syahida yashhadu yang artinya bersaksi. Artinya bersaksi. Berarti asyhadu alla ilaha illallah artinya adalah aku bersaksi. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat saksi ini yaitu adalah realisasinya ya. Saya bersaksi yaitu berarti saya merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang zikir. Di mana maksudnya bagaimana Pak? Mohon maaf. Baik zikir pagi maupun zikir setelah sholat. Oh ya, baik. Jadi pertama Pak, zikir itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus atau disebut mutlak dan muqayyad. Zikir yang mutlak itu artinya zikir yang tidak terikat dengan waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Perintah ini datang dalam bentuk mutlak. Secara umum, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, baik itu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Kemudian lafadznya juga bebas ya, secara mutlak, baik itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bebas kita gunakan zikir-zikir tersebut. Ini sifatnya mutlak Bapak ya. Jadi ya kita lagi di jalan misalkan kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh ya. Boleh. Itu secara mutlak. Tanpa ada keyakinan tertentu. Kalau ada keyakinan tertentu, misalkan ya. Kalau jalan di jalan mengucapkan la ilaha illallah, maka nanti ada keutamaannya begini dan begitu misalkan. Kalau kita meyakini itu, berarti harus ada dalilnya karena kita telah mengkhususkan. Kan tadi umum, zikir yang umum. Kita ubah menjadi khusus. Nah, zikir yang khusus-khusus ini Bapak dan Ibu, zikir khusus itu harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Mengucapkan la ilaha illallah diantaranya ketika zikir pagi dan petang. Itu ada. Sunnahnya kita setiap pagi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali atau 100 kali. Itu ada dalilnya. Ada hadisnya. Jadi seperti itu Bapak, ya. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan mengenai perantara Bapak itu bisa apakah diperbolehkan ini yang berlaku juga di kalangan awam bahwa sedang mengerjakan sesuatu, sedang melakukan sesuatu, lalu dia mau meminta doa dari orang soleh kan? Betul soleh, dia kita lihat amalan selalu diajar. Apakah ini diperbolehkan atau melanggar yang tadi? Baik. Barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi pertanyaannya, boleh nggak kita minta doa kepada orang soleh? Seperti itu ya. Baik. Yang pertama Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara mana yang lebih utama, apakah minta didoakan atau berdoa sendiri? Wallahu ta'ala alam, yang lebih utama kita berdoa sendiri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Wahai Rasulullah, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang Allah, maka katakanlah bahwasanya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah orang yang berdoa kepada aku. Maka Bapak dan Ibu, yang lebih utama wallahu ta'ala alam adalah kita langsung minta sama Allah Subhanahu
wa taala. Ya. Karena berdoa itu sendiri Bapak dan Ibu adalah ibadah. Kadang kita ngerasa doa itu ya cuma sekedar kita lagi minta sama Allah saja. Kalau nggak ada yang mau diminta, akhirnya nggak doa. Kadang kita seperti itu. Padahal doa itu adalah ibadah. Kita nggak tahu mau minta apa sama Allah, minta aja hal-hal yang remeh, atau minta aja apa yang, ya apalah, minta kesehatan, walaupun lagi sehat, minta sehat, walaupun kaya banyak duit, minta uang, ya, minta diberikan taufik untuk melakukan ibadah. Ya. Kita minta apa saja sama Allah, itu adalah ibadah. Ya, itu. Jadi yang lebih utama adalah kita minta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kalau kita minta sama orang soleh, boleh nggak? Jawab minta doa ya, minta doa sama orang soleh boleh atau tidak? Maka jawabannya insya Allah boleh, insya Allah boleh. Karena ini dipraktekkan oleh para sahabat juga, ya. Seperti contohnya ketika di zamannya Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sudah wafat, kemudian kekeringan, maka Umar atau Abu Bakar, saya lupa, kalau nggak salah Umar ya. Kemudian Umar datang kepada Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Kemudian minta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini kan minta kepada orang soleh. Minta doa kepada orang soleh. Artinya Bapak dan Ibu boleh. Ya. Misalkan ada saudara kita atau kawan kita yang pergi umroh misalkan ya. Biasanya kan gitu ya. Mau pergi umroh, kemudian kita titip doa. Boleh, insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Silakan Pak. Dengan Bapak yang tadi zikir itu ya Bapak. Kalau yang kondisi dibalik kan yang zikir waktu tertentu itu yang khusus. Terus boleh nggak sih kita baca di kapan aja gitu? Kayak misalnya doa yang zikir pagi kan salah satunya kayak yang qaul rumahnya atau kalimat nafian itu kan. Nah, boleh nggak sih kita baca kapan aja gitu? Atau mesti pagi dan sore aja gitu? Ya. Baik, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat bagus juga. Jadi yang saya pahami, insya Allah boleh, selama tidak meyakini keutamaan yang ada pada waktu tertentu itu. Misalkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, misalkan ada keutamaan tertentu kalau dibaca di pagi hari. Kita baca di waktu lain, insya Allah tidak masalah, tapi keutamaannya berbeda. Ya, keutamaannya berbeda. Seperti itu Bapak. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi memang pembahasan tentang doa, tentang zikir, sebenarnya pembahasan yang luas sebenarnya. Luas dalam artian fleksibel lah. Dalam artian fleksibel. Cuma memang ada rambu-rambu di situ dalam hal pengkhususannya itu. Dalam hal keutamaan. Kemudian misalkan, contoh misalkan dalam hal waktu, kita membaca suatu zikir di waktu tertentu, secara mutlak, tapi kita ada perasaan kalau nggak baca di waktu ini itu nggak afdol, ya. Kalau nggak baca di waktu ini itu nggak afdol. Nah, itu sudah ada masuk pengkhususan sebenarnya di situ. Ya. Merasa ini nggak afdol kalau nggak dibaca di waktu ini, ya. Merasa nggak ada yang kurang, ada yang apa, nah, itu ada bentuk pengkhususan di situ. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian. Sudah ya? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Barakallahu fikum. Sebelum ditutup saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam kata-kata, ada kekurangan dalam penjelasan, ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, maka itu semua dari kekurangan pribadi, dari kekurangan ilmu, dan saya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kesalahan, kekurangan datangnya dari diri saya pribadi dan juga dari syaitan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri dari segala kesalahan dan kekurangan yang saya datangkan. Barakallahu fiikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.